promise, I swear, I swear. Yeah, bitch. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai analisis dan pilihan strategi. Yuk, simak penjelasan dari kelompok kami. Materi kali ini yaitu tentang analisis dan pilihan strategi. Yang pertama yaitu karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Strategi tidak pernah mempertimbangkan semua alternatif yang layak yang bisa menguntungkan perusahaan karena ada jumlah tak terbatas tindakan yang mungkin dan jumlah tak terbatas cara untuk menerapkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, satu set strategi alternatif yang paling menarik dikelola harus dikembangkan. Keuntungan, kerugian, trade-offs, biaya, dan keuntungan dari strategi harus ditentukan. Strategi alternatif yang diusulkan oleh peserta harus dipertimbangkan dan dibahas dalam rapat atau serangkaian pertemuan. Strategi diusulkan harus tercantum secara tertulis. Selanjutnya yaitu kerangka kerja analisis formulasi strategi komprehensif. Teknik strategi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap input, merangkup masukan dasar informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Yang kedua ada tahap pencocokan, berfokus pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal kunci. Dan yang terakhir yaitu tahap keputusan. Sebuah QSPM mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan dengan demikian memberikan dasar tujuan untuk memilih strategi khusus. Input dan tahap pencocokan. Tahap penginputan. Alat input memerlukan strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahap-tahap awal proses strategi formulasi. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan dalam menentukan bobot dan peringkat yang sesuai. Tahap pencocokan. Pencocokan faktor penentu keberhasilan eksternal dan internal merupakan kunci untuk efektif menghasilkan strategi alternatif yang layak. Selanjutnya, matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO, kekuatan peluang, strategi WO, kelemahan peluang, strategi ST, kekuatan ancaman, dan strategi WT, kelemahan ancaman. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT terbagi menjadi 8. Yang pertama, buatlah daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. Yang kedua, buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. Yang ketiga, buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. Yang keempat, buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. Yang kelima, cocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal, dan catatlah hasilnya pada strategi SO. Yang keenam, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catatlah hasilnya pada strategi WO. Yang ketujuh, cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catatlah hasilnya pada strategi ST. Yang kedelapan, cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catatlah hasilnya pada strategi WT. Selanjutnya, matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan atau SPACE. Matriks ini merupakan kerangka 4 sudut pandang yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk organisasi tertentu. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan matriks SPACE adalah: yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Yang kedua, nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1 sampai 6, paling baik untuk FS dan IS. Yang ketiga, hitunglah rata-rata FS, CA, IS, dan ES dengan menjumlahkan nilai yang Anda berikan pada variabel dari setiap dimensi dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. Yang keempat, petakan nilai rata-rata untuk FS, IS, ES, dan CA pada sumbu yang sesuai dalam matriks SPACE. Yang kelima, jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X dan petakan hasilnya pada sumbu X. Yang keenam, gambarlah arah vektor dari koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang baru. Selanjutnya, matriks Boston Consulting Group atau BCG.
yaitu menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pangsa pasar, relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks ini memusatkan perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi organisasi. Kelebihan dari matriks ini adalah salah satu alat pembuat keputusan yang paling mudah. Selanjutnya, Grand Strategy Matrix. Kuadran 1, yang pertama posisi strategi yang sangat baik, yang kedua konsentrasi pada pasar, yang ketiga ambil resiko secara agresif bila diperlukan. Kuadran 2, yang pertama evaluasi pendekatan saat ini, yang kedua bagaimana meningkatkan daya saing, yang ketiga perkembangan pasar yang sangat cepat membutuhkan strategi yang intensif. Kuadran 3, bersaing dalam industri yang lambat pertumbuhannya, yang kedua posisi kompetitif lemah, yang ketiga perubahan drastis secara cepat, yang keempat pengurangan biaya dan aset. Kuadran 4, yang pertama posisi kompetitif yang kuat, yang kedua industri yang pertumbuhannya lambat, yang ketiga diversifikasi ke area yang memiliki pertumbuhan yang menjanjikan. Tahap keputusan. Tahap keputusan menggunakan matriks perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM menggunakan analisis dari input di tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk secara objektif menentukan strategi yang hendak dijalankan di antara strategi-strategi alternatif. Quantitative Strategic Planning Matrix. Langkah-langkah dalam mengembangkan QSPM. 1. Buat daftar kesempatan atau ancaman kunci eksternal bagi perusahaan serta kelemahan atau kekuatan internal di kolom kiri. 2. Tetapkan bobot dari setiap kunci eksternal dan internal. 3. Uji atau periksa stage 2 matching matrix dan kenali strategi alternatif yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk dijalankan. 4. Tentukan nilai atraktif. 5. Hitung total nilai atraktif. 6. Hitung jumlah total nilai atraktif. Quantitative Strategic Planning Matrix. Keunggulannya: 1. Kumpulan strategi dipertimbangkan secara serentak dan berurutan. 2. Penggabungan faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Kekurangannya: 1. Membutuhkan penilaian secara intuitif dan asumsi ilmiah. 2. Hanya bagus sebagai prasyarat input. Aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya atau kultur di sini mencakup serangkaian nilai, keyakinan, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, dan pemujaan bersama yang menggambarkan sebuah perusahaan. Budaya adalah cara unik suatu organisasi menjalankan bisnis. Budaya merupakan dimensi manusiawi yang menciptakan solidaritas dan makna, dan juga menginspirasi komitmen serta produktivitas dalam suatu organisasi manakala perubahan strategi dibuat. Seluruh umat manusia memiliki kebutuhan dasar untuk memahami dunia, untuk merasakan, mengendalikan, dan untuk menjadi bermakna. Hal yang menguntungkan untuk melihat manajemen strategis dari perspektif budaya karena keberhasilan seringkali bergantung pada seberapa besar dukungan yang diperoleh strategi itu dari budaya sebuah perusahaan. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk-produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritus, ritual, upacara, kisah, simbol, bahasa, dan pemujaan, manajemen tak jarang mampu menerpakan berbagai perubahan dengan cepat dan mudah. Namun demikian, jika budaya yang suportif tidak ada dan tidak dikelola, perubahan strategi bisa jadi tidak efektif, bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan bisa menjadi antagonistik terhadap strategi baru, sedangkan akibat dari antagonisme tersebut adalah kebingungan dan kekacauan. Politik pemilihan strategi. Tata kelola merupakan karakteristik yang memastikan bahwa tujuan dan rencana strategis jangka panjang ditetapkan dan bahwa struktur manajemen yang sesuai dibangun untuk mencapai tujuan tersebut.
Sembari pada saat yang sama memastikan bahwa struktur itu berfungsi untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab perusahaan pada konstituennya. Oleh karena tekanan hukum semakin kuat dari kelompok-kelompok luar, Dewan Direksi memiliki peran yang lebih aktif dalam analisa dan pemilihan strategi. Hal ini merupakan tren yang positif untuk organisasi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai analisis dan pilihan strategi? Jadi, esensi dari perumusan strategi adalah sebuah evaluasi tentang apakah sebuah organisasi melakukan hal yang benar dan bagaimana ia dapat menjadi lebih efektif dibandingkan saat ini. Kemudian, alat dan konsep perumusan strategi modern digambarkan dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja. Alat tersebut berupa matriks SWOT, matriks PACE, matriks BCG, matriks IE, dan matriks QSPM, serta aspek perilaku, budaya, dan politik dari perumusan dan pemilihan strategi selalu penting untuk dipertimbangkan dan dikelola. Itulah penjelasan mengenai analisis dan pilihan strategi dari kelompok 4. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.